membuat visi dan membuat prakarsa perubahan dengan atapnya, dengan bajanya. Silakan Tunggu Bapak Ibu. Bang. Gimana Bapak Ibu? Bang Ben, apa yang mau kita buat ini? Nah, apa Bang? Lesen Bang. Ya, saya nak minta izin dengan Pak Boni. Oh. Bapak tadi masih ada kegiatan Bang? Halo Pak. Bapak Ibu yang lain gimana? Ya. Bang Ben. Pak Boni. Pak Boni Jaya. Nak antar anak berobat. Bisa lagi. Oh. Anak abang yang bayi itu demam tinggi lah 39 suhu badannya. Atau coba abang telepon Bapak. Ya telepon. Telepon WA ya. Iya. Ibu-ibu yang lain gimana ini? Halo Bu Sinta. Nah, ini Bapak Bang. Iya Pak. Dari sana. Pak, assalamualaikum Pak. Yuk. Pak, bisa mohon izin sebentar Pak? Boleh. Antar anak berobat Pak. Anak saya yang bayi ini Ya. demam Pak, demam panas. Izin ntar Pak ya. Hati-hati di jalan Bang. Hati-hati Pak. Oke, gimana nih ibu-ibu, kita mulai ya? Iya Pak. Boleh, siapa ini yang share screen nih? Kita tampilkan Boleh, visi. Kita tampilkan visi kita di chat masing-masing dulu. Habis itu nanti kita padukan gitu ya caranya ya Pak Diki. Boleh, tapi menurut saya langsung bela kita ini kita buat di Canva atau apa itu di Word. Nanti kita ketik misalnya Bu Tarmiati visinya apa, Bu Sinta apa, Bu Iliana apa, saya apa begitu. Oke, boleh. Berarti boleh izin Bu Yuli share screen? Boleh. Siap. Bapak yang share screen ya. Siapa ini yang share screen? Bapak aja. Pak Diki aja lah. Diki aja lah Mak. Kita buatnya dari mana ini? Pakai Word atau pakai Canva? Bagusnya pakai Canva. Iya, kalau bisa langsung Canva aja sekalian. Canva ya, wait ya. Boleh saya share screen ibu-ibu? Boleh. Bantu saya. Kita pilih yang mana ini? Ini saya juga belajar ya. Canva-nya yang mana ini? Bentar. Kalau Yuli apa? Oi. Gimana Bu Yuli? Buka Canva-nya jam segini susah, jaringan lagi susah. Ya. Ini kita pilih yang mana ini desainnya? Ibu-ibu, kita pilih yang mana? Kalau desainnya yang Bapak suka aja, nanti kalau isinya kita sama-sama, Pak Diki. Begitu ya? Iya, setuju. Ya. Wait. Saya cari dulu ibu. Sudah tampil ya? Sudah. Boleh, ini dulu yang sederhana. Udah. Wah, jangan ini. Ini yang sederhana dulu Ibu ya.
Nah, apa yang mau kita buat di sini? Visi kelompok. Visi kelompok ya. Menentukan visi. Nah, Dek, telepon Dek. Ini visi kelompok ya? Ya. Visi kelompok 2. Kelompok. Lanjut. 2 ya? Iya, kok 3? 2, Pak. Visi kelompok 2. Nah, 1 dulu. Ini Bu siapa? Mau dulu. Bu Yuli ya. Nah, silakan Bu Yuli. Visinya apa Bu Yuli? Ini dibacakan apa ini ketik di chat Pak? Nanti Bapak copy paste. Baca saja, sedikit langsung ngetik. Oh, baca saja. Mewujudkan generasi yang cerdas. Mewujudkan generasi yang cerdas. Generasi yang cerdas. Koma, berakhlak. Berakhlak, koma. Dan berkarakter. Lanjut. Sesuai profil pelajar. Sudah. Ya, Dek, tadi. Pak. Selesai. Wait. Bentar. Phone-nya mana ini? Kok nggak mau? Oh, udah. Oke. Enggak, Bapak ngomong di kelompok. Berkarakter sesuai apa Bu Yuli? Profil pelajar Pancasila. Halo, Pak Diki los ya, Bu ya? Iya kayaknya. Kok diam aja Pak Diki ya? Iya. Pak Diki. Pak Diki. Habis pula paketnya lagi. Nah, Pak Dikinya Keluar pula Pak Diki. Kita tunggu dulu lah Bu Sinta. Iya, Bu. Tinggal kita berdua di sini, Bu Yuli kayaknya terpental juga. Mudah-mudahan sinyal lama nih. Oh gitu. Bu, dengar suara saya, Bu. Iya. Dengar, cuman gambarnya yang enggak ada, Bu. Kedengaran, Bu Yuli. Halo, mohon maaf saya terlempar. Iya. Ada, ternyata paket saya tadi pakai HP istri, sekarang beliau yasinan. Betul kan, paket lagi. Beliau pergi yasinan. Iya betul, iya. Share screen saya nampak, Mbak Ibu-ibu? Belum Pak. Tampil.
Ulang ya. Sudah Ya, tampil? sudah, sip. Oke. Bu Yuli, kepanjangannya Iya, Pak, Bu Yuli, izin mohon maaf. Yuli? Yuliana Wahyuningsi. Yuliana, Bu Yuliana ambil ada? Yuliana kalau ini Wahyuningsi. Ya, panjang, Pak. Yuliana ambil lah. Yuliana, oke. Kita lanjut, kita ambil ini duplikat satu halaman saja. Boleh, siapa lagi nih? Bu Tarmiati atau Bu Sinta? Bu Sinta dulu Boleh, aja. boleh Bu. Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Visi saya mewujudkan generasi. Menciptakan generasi, Pak. Menciptakan generasi yang unggul. Menciptakan generasi yang unggul. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia, dalam lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman. Oke. Cukup? Itu aja, Pak. Oke, siap. Kita duplikat. Siapa lagi, Bu Tarmiati? Boleh. Ketemu Mama tadi? Ketemu Mama? Enggak. Kayaknya sama dengan Bu Yuli bahasa ini. Mewujudkan siswa yang cerdas. Mewujudkan siswa yang cerdas. Terampil. Dan berkarakter. Sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai profil pelajar. Jangan orang yasinan, nggak boleh sana. Atau kakaknya aja suruh di sini main. Kakak itu aja. Nggak boleh main di sini. Nggak boleh. Saya lagi ya, Ibu-ibu. Iya, Pak. Bukannya Pak Diki depan ya, ketuanya? Asing lah. Diki, saya punya saya mana nih tadi? Punya saya mewujudkan siswa yang unggul, berkarakter, berwawasan lingkungan, dengan berlandaskan iman dan takwa. Oke, nanti ini slotnya untuk Pak Beni satu ya. Ya, sip. Pak Beni, boleh Pak izin. Pak Beni tadi kan sudah membagikan visinya. Di mana? Tadi kami kan sempat di grup Pak. Jadi Pak Beni sudah membagikan visinya gimana kalau misalnya kita isi aja gitu. Nah, tapi entah juga Bapak itu malah tahu sudah di grup ya. Ternyata dipisah ya. Iya. Silakan Bu Sinta didetikkan. Ini tadi maaf Pak Beni. Ya lanjut. Mewujudkan sekolah yang inovatif. Sekolah yang inovatif. Saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu-ibu nih. Mewujudkan sekolah yang inovatif, dengan pembelajaran yang aktif. Dengan pembelajaran yang aktif. Oke. Menyenangkan. Dan berpusat pada siswa.
serta didukung oleh teknologi terkini. Didukung oleh teknologi. Serta didukung oleh teknologi terkini. Teknologi terkini. Teknologi terkini, gitu ya? Iya. Oke. Nah, visi kita nih semua sudah kita utarakan ya. Ini Bu Yuliana mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bu Sinta menciptakan generasi yang unggul, berakhlak mulia dalam lingkungan belajar yang nyaman. Mewujudkan siswa cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila menurut Bu Tarmiati. Punya saya, mewujudkan siswa yang unggul, berkarakter berwawasan lingkungan dengan berlanjut keimanan dan takwa. Mewujudkan sekolah yang inovatif dengan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa, serta didukung oleh teknologi terkini. Ini punyanya Pak Beni. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita diminta untuk saya lihat dulu Ibu catatannya. Mana ini? Kita diminta untuk pertama menentukan satu visi bersama. Nah, kira-kira dari visi yang ada ini, visi bersama yang mana ini kita ambil? Atau mau kita gabungkan semua? Dipersilahkan. Itu Pak Diki, tadi kan yang Yuli pahami bahwa dalam membuat visi kita harus memunculkan dimensi profil Pancasilanya satu atau lebih. Jadi kita munculkan aja satu atau lebih yang menurut kawan-kawan yang akan kita angkat di kelompok kita gitu. Betul. Di sini. Nih, kalau dulu mohon maaf ya, bukannya saya ini, kita sharing saja di dalam kelompok ini Ibu ya. Nah, pertama punya Ibu Yuliana kita soroti dulu. Ya. Bu Yuliana kan mewujudkan generasi cerdas, berakhlak, berkarakter. Ini berakhlak, berkarakter ini kan sudah masuk pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Apa lagi? Dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis itu ya. Nah, ya berakhlak. Tapi di bawahnya Bu Yulina menambahkan sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, harusnya profil pelajar Pancasila ini tidak dimunculkan lagi. Jadi kita pilih saja, menurut saya ini kita pilih saja mana yang profil pelajar Pancasila itu. Begitu juga punyanya Ibu Tarmiati ini, karena ada kata-kata profil pelajar Pancasila di sini, gitu ya. Kalau memang sudah pilih berkarakter, ya karakter itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Itu menurut saya. Jadi, gimana ini? Kita pilih yang punya Bu ini, misalnya Bu Yuliana, mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter dan berakhlak mulia. Misal seperti itu saja. Satu. Punyanya Bu Sinta, menciptakan generasi yang unggul, berakhlak mulia dalam lingkungan belajar yang nyaman. Ini masuk nih, Bu Tarmiati, mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, berkarakter sampai di situ saja dulu. Kemudian punya saya, mewujudkan siswa yang unggul, berkarakter, berwawasan lingkungan dengan melanjutkan iman dan takwa. Berarti nilai profil Pancasilanya mana? Berkarakter, kemudian takwa, iman. Punya Pak Beni, mewujudkan sekolah yang inovatif dengan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, berpusat pada siswa, serta didukung teknologi terkini. Kira-kira ini sudah ada profil pelajar Pancasilanya atau belum? Ada inovatif itu enggak, Pak? Belum ya? Oh, kalimat. Mana ada pelajar Pancasila? Mewujudkan inovatif. Ada. Apa? Yang punya Pak Beni ya, Pak? Ya. Yang mana? Kreatif ya. Inovatif itu kan, Pak? Inovatif itu ya. Ya, inovatif. Baik.
Nah, kita sekali lagi tugas kita ini adalah menentukan satu visi bersama. Nah, kira-kira visi bersama kita yang mana nih, Ibu-ibu? Kita pilih yang mana? Visi bersama. Visi bersama. Kelompok 2. Apa visi kita ini? Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Kalau tidak kita gabungkan aja, Pak. Boleh. Kita buat visi yang baru gitu. Boleh. Siapa yang mau mencatat ini? Maksudnya itu dioret-oret di kertas, nanti tinggal disampaikan. Mewujudkan generasi. Mewujudkan, punya Bu Yuliana mewujudkan generasi, punya Bu Sinta mewujudkan generasi, punya Bu Tarmiati mewujudkan siswa, punya saya mewujudkan siswa, punya Pak Webeni mewujudkan sekolah. Ya. Kalau dulu, mohon maaf, dalam penyusunan visi itu ya kita kan berpusat pada murid ya Bapak Ibu ya. Jadi mewujudkan murid yang bagaimana? Jadi bukan mewujudkan sekolah. Seperti itu. Jadi kita ambil saja mewujudkan murid gimana? Mewujudkan. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Siapa yang mencatatnya dulu? Murid atau siswa kita buat, Pak. Mewujudkan. Kalau misalnya di modul-modul sih murid dibuat, Pak. Kebanyakan menggunakan murid. Boleh. Mewujudkan murid. Murid aja. Siapa yang mencatat nih? Boleh mewujudkan murid atau siswa. Mewujudkan murid, Bu Tarmiati, mewujudkan murid. Murid yang bagaimana? Mewujudkan murid yang cerdas, boleh. cerdas ya? Boleh. Terampil boleh juga. Entar. Saya rasa kalau kreatif. cerdas itu bukannya sudah masuk terampil ya. Jadi yang kita ambil itu kayak akhlaknya aja gitu. Gitu ya. Kalau cerdas kan sudah termasuk atau gini, mewujudkan murid yang apa nih? Yang unggul, kreatif gitu ya. Unggul, kreatif ya. Unggul, kreatif. Berakhlak mulia. Bernalar kritis gitu ya. Unggul. Nanti dibaca lagi Bu Tarmiati ya. Berkarakter. Unggul, kreatif, berakhlak mulia. Berlandaskan iman dan takwa, terakhir gimana ya? Boleh. Ya boleh Pak itu. Boleh, Pak. Ya, berlandaskan iman dan takwa ya. Ya, berarti kita angkat 3 aja Bu Tarmiati. Boleh, dibantu Bu Tarmiati dibaca. Mewujudkan siswa, mewujudkan murid yang unggul, kreatif, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Coba kita ini lagi, kita cermati lagi. Mewujudkan murid yang unggul, kreatif, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Gitu ya. Ya. Pak, bisa ini Pak. Tadi kan dalam penilaian itu saya perhatikan tadi, cuman saya catat Pak. Di situ tadi kan ada dibuat dengan menggunakan kalau misalnya harus memiliki fasilitas gitu, fasilitas yang ada gitu. Jadi maunya kita apakan di sini fasilitas yang ada. Aset gitu. berarti. Iya, aset. Nah, asetnya. Aset. Oke. Kalau Diki.
Iya, Bang. Mungkin apanya itu ekosistem pembelajaran lingkungannya tadi udah masuk di situ ya? Sudah. Ini seperti punya Bu Sinta ya, lingkungan belajar yang nyaman. Kalau punya saya berwawasan lingkungan gitu ya. Gitu Bu Sinta, Bang Beni. Ya mungkin kira-kira seperti itu Pak, tapi tidak bisa kalau lingkungan itu kan terlalu terlalu luas. Apa tidak bisa kita persempit gitu? Tar. Mewujudkan murid yang unggul, kreatif, berakhlak mulia. Gimana ya? Mewujudkan murid yang unggul, kreatif, berakhlak mulia. Berlandaskan. Ya. Kalau kita tambah ini seperti ini gimana? Dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan taqwa. Gitu gimana Bapak Ibu? Gimana nih Pak Beni kalau seperti ini? Ya, mewujudkan murid. Ya, kalau mewujudkan murid yang unggul, kreatif, ini kayaknya masih kayak visi misi sekolah-sekolah yang terdahulu juga nampaknya. Tidak ada pembaruan yang maksudnya penggerak visi guru penggeraknya itu kayaknya kurang tergambarkan. Mungkin yang ini ada misalnya kreatif. Mandirinya masukkan ada Pak. Murid. Jadi ya seperti bilang Bu Sinta tadi itu yang ATP tadi, atapnya itu harus ada kan atapnya. Saya di aset, saya sekolahnya seperti apa, saya daya dukungnya itu harus dimasukkan ke dalam visi itu. Yeah. Nah, untuk mewujudkan murid kreatif itu bagaimana? Itu kan harusnya ada di situ. Ya. Boleh langsung. Mungkin pemanfaatan teknologi supaya kreatif siswa yang kita apakan itu mungkin kita manfaatkan teknologi terkini kan, jadi kan nilai kreatifnya ada muncul di situ gitu. Itu ya. Ya, konkretnya gimana? Mewujudkan murid yang bagaimana? Pak ya. Gimana? Silakan Bu Yuli, Bu Sinta, Bu Tarmiati yang mau kasih ide. Sudah balik Bang? Lah, ini dekat sini lah. Oh ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa lah ya. Dan yang profil pelajar Pancasilanya nggak harus ditulis semua kan Pak? Enggak harus. Nah, maksud saya tuh ini perwujudan dari murid yang unggul dan kreatif itu kan harusnya ada muncul di visi kita itu. Iya. Atau itu masuk mana itu? Masuk prakarsanya atau gimana itu? Saya juga bingung ini. Mungkin kalau Pak Beni punya ide langsung konkretnya gimana? Kalau saya yang visi yang ada di kolom chat itu mewujudkan sekolah yang inovatif dan pembelajaran yang aktif, tapi masih itunya yang ibadah iman dan takwa itu masih kurang. Jadi kalau yang punya saya kan hanya sekedar seperti itu. Jadi untuk mewujudkan murid yang inovatif itu didukung oleh teknologi terkini gitu. Berarti mewujudkan ini ya yang di kolom chat ya, di era globalisasi gitu ya? Boleh. Mewujudkan murid yang unggul di era globalisasi. Teman-teman. Ya, silakan Billy. Mungkin yang dimaksud Pak Beni itu nanti prakasa perubahannya Pak, bukan divisinya. Kreatif dan inovatif misalnya kan Pak, nanti prakasa perubahan kita munculkan itu Pak. Itu menurut Yuli. Bukan divisinya Pak, kan Pak? Sip. Iya, di prakasa. Mungkin kalau seperti ini gimana Bapak Ibu? Mewujudkan murid yang itu tadi kreatif, berakhlak mulia, terus unggul di era globalisasi, mana nih? Yang berlandaskan iman dan takwa, gitu.
mewujudkan murid yang unggul dalam iptek itu. Iya, bisa jadi. Nanti dirubah lagi. Bentar. Share screen saya masih nampak Ibu Bapak ya? Bisa, masih Pak. Nampak. Kreatifnya masih ya, mewujudkan murid yang unggul dalam iptek. Kreatifnya masih kita pakai. Masih enggak? Masih, Pak. Oke, berarti seperti ini ya. Mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa. Sepakat Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Sepakat nggak ya? Ya, responnya cepat. Oke. Gimana ya iptek? Kalau memang mau kita masukkan, Dihilangkan aja lah Pak kreatifnya. Iya, taruhlah kita tampung aspirasi Pak Beni ya, kita tampung juga aspirasi Pak Beni. Berarti kita masukkannya iptek tadi gimana Pak Beni ya, cocok lah ya. Jadi mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, berakhlak mulia langsung seperti itu Bu Yuli, tidak pakai kreatif. Enggak, kebanyakan kreatif Pak. Ini ya. Kebanyakan nanti lah. Pertanyaan ya, mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dengan berlandaskan iman dan takwa. Berarti taruhlah gambaran profil pelajar Pancasilanya ada berapa ini? Ada 2 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Gitu ya. Berakhlak mulia dan beriman dan bertakwanya masuk ya. Oke Bapak Ibu? Oke ya. Nah, kita anggap nih tugas 1 selesai. Yang kedua, prakarsa. Yang kedua kita diminta apa tadi Pak Beni? Bentar saya buka dulu. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ya. Membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Kita buat di slide berikut ya. Jadi tambah mandiri ya Pak ya? Hah? Tambah mandiri Coba lagi. kalau ditambah mandiri gimana? Mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa. Bu Tarmiati mau masuknya yang di mana ini? Mewujudkan murid yang iptek, mandiri, iptek, mandiri, berakhlak mulia, gitu. Masuk nggak Ibu? Gimana? Mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, terus mandiri, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan dan berlandaskan iman dan takwa. Boleh kita tambahkan Ibu-ibu, Bapak? Boleh. Hah? Gimana Pak Bini? Boleh. Mandiri, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa, gitu ya. Masuk nggak Bapak Ibu? Mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, mandiri, berakhlak. Halo. Ya. Halo, saya dengar? Ya, bisa. Oke, pas gini ya. Cukup? Rasanya cukup. Oke, lanjut. Nah, Bu Yuli ini kata Bu Yuli kebanyakan pasti nih. Kebanyakannya Bu Yuli. Enggak apa-apa. Enggak, Pak. Kita tampung aja dulu, Pak. Tampung dulu ya. Baik, lanjut. Nah, prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan. Satu pernyataan prakarsa perubahan apa nih? Bapak Ibu kita buatnya? Meningkatkan gitu ya kalimat depannya. Meningkatkan. Prakarsa perubahan ini berhubungan dengan visi yang kita buat tadi berarti nak. Ya. Cara mewujudkannya tuh. Iya, Bu ya. Ya. Gimana Bu Yuli meningkatkan? Meningkatkan apa ya?
Bu Sinta masih gabung? Sebentar kayaknya Pak. Oh iya. Saya baru ingat kok Bu Sinta nggak muncul. Meningkatkan apa ya? Itu tadi unggulnya dalam iptek. Meningkatkan. Ya, mewujudkan murid yang unggul dalam iptek. Mandiri, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Ya, silakan. Boleh nggak kalau iptek tuh Bilang. prakasa perubahannya kita masukkan kreatif tuh Pak? Meningkatkan kreativitas gitu. Meningkatkan. Tunggu dulu Pak, Kreatif. jangan dicatat dulu. Ya, ada apa-apa. Kita tampung saja dulu. Biar nanti. nampak. Biar nampak. Karena kita ini virtual kan. Ya. Ini saja saya share screen nggak bisa lihat ibu bapak semua ini. Gak apa-apa, suaranya aja. Ya, meningkatkan kreativitas. Kan iptek karena kita awalnya iptek, nah kreativitas. Apa Pak Beni? Pak Beni? Sambung Pak Beni. Meningkatkan kreativitas murid. Ayo. Pak Beni. Prakarsa perubahan. Apa ya? Nah, itu yang kemarin tugas Pak Diki kemarin itu apa tuh? Media bagaimana? Ada yang saya mana? Baca kemarin. Media digital enggak kemarin tuh? Enggak. Menggunakan digitalisasi. Oh, digitalisasi ya. Kreativitas belajar. Kreativitas belajar. Meningkatkan kreativitas belajar murid. Coba minta bantu sambung kawan-kawan yang lain dulu Pak Diki, meningkatkan kreativitas belajar murid. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan itu gimana ya? Meningkatkan kreativitas belajar murid. Masuk menggabungkan boleh juga itu. Gimana Bang? Menggabungkan atau apa? Menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Mengembangkan dan kalau ini kan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas murid. Dia berapa buah nih diminta? 1 kan? Boleh 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan visi kita tadi enggak? Sesuai. Visi ya maksudnya tuh. Nah, sebentar visi dulu. kita kan ada berapa tadi? Banyak tadi itu. Ya, kita samakan persepsi dulu. Mungkin dalam membaca LMS kita nih kan punya apa ya? Punya tafsir beda-beda ya. Sekarang beda-beda tafsiran. Ya. Sekarang kita samakan persepsi kita dulu. Prakarsa perubahan ini seperti apa? Silakan yang beri komentar. Sebentar Ibu Bapak, saya izin ngecas.
Silakan. Yang mau ngasih pendapat? Selamat bergabung Bu Sinta. Pak, boleh apa slide visi kita tadi, Pak? Ini. Visi kita tadi yang terakhir ini Bu Sinta. Mewujudkan murid yang unggul dalam iptek, mandiri, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa. Halo Bu Sinta? Iya Pak, Neng mencatat Pak. Oh iya. Oke, nah menurut Bapak Ibu semua prakarsa pendidikan ini yang seperti apa gitu? Takutnya kita kan salah persepsi. Ya. Nah, silakan Pak Beni. Oke, ini ya mungkin secara apanya prakarsa perubahan itu kan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam suatu sistem atau lingkungan sekolah, ya kan? Mungkin kita tadi bicara berhubungan dengan iptek. Jadi kan kita akan membicarakan bagaimana upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi yang meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalau kita tadi supaya siswa kita itu memiliki nilai ipteknya itu ya upaya untuk mencapai agar siswa itu memiliki kompetensi di bidang iptek tadi kan. Berarti kan ini mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini udah cocok enggak kira-kira? Kalau yang untuk ipteknya saya rasa ini sudah cukup lah. Iya, cukup sudah dapat enggak kalau ipteknya sudah dapat, Pak? Iya. Nih ya, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kalau kita baca soal lagi, kalau kita baca soal perintah itu kan dia minta cuma satu. Membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, pernyataan. Atau sama enggak dengan komitmen? Misalnya nih, kami berkomitmen, ini saya tulis dulu ya, kami berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Kalau dibuatkan poin tadi kan saya punya kan, ini itu gimana? Pak Diki. Ya silakan Bu Yuli. Prakarsa perubahan di sini dari visi yang kita tampilkan, jadi bagaimana perubahan apa yang mau kita capai gitu. Di sini misalkan Yuli contohkan aja ya, punya Yuli apa gambar. Yuli kan tadi kan siswa yang cerdas kan Pak, ada kata-kata visi Yuli yang sendiri tadi itu kan ada siswa yang cerdas. Nanti Yuli prakarsa perubahan Yuli ini gini Pak, Yuli meningkatkan kreativitas. Jadi bagaimana supaya dia cerdas gitu. Jadi jalan menuju visi tadi Pak, kalimat meningkatkan itu nggak apa-apa juga sebenarnya tadi. Jadi meningkatkan kreativitas dengan jadi jalan menurut Yuli Pak, jalan menuju visi tersebut ya. Iya. Dengan apa kita membuat siswa kita cerdas gitu kan Pak. Jadi dengan meningkatkan itunya kreativitasnya atau kita ganti tidak kreativitas atau kata Pak Beni inovatif tadi karena kita iptek di sini. Jadi ada jalannya. Jadi ini jangan dihilangkan lah kreatifnya itu Pak Diki. Gitu, kami berkomitmen. Kalau memang kita nggak pilih kreatif atau inovatif gitu. Untuk selalu kreatif. Ini menyusunnya ini. Kami berkomitmen untuk selalu kreatif dan inovatif gitu ya. Nah. Ini sinyal siapa yang kurang baik ya? Pak Diki. Tes. Sinyal Bu Yuli ya? Sebenarnya yang tadi itu sebenarnya menurut Yuli yang tadi itu sudah pas itu Pak Diki kreatif. Yang mana? Coba diulang. Bawahnya. Coba diulang.
mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tadi tuh, Mbak? Yang kalimat Yuli tadi tuh, meningkatkan kreativitas belajar murid. Dalam meningkatkan kreativitas murid. Mengembangkan itu kita hapuskan aja Pak Diki. Jadi mengembangkan ya. Ya, jadi bagusnya bunyinya gini, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas murid. Gitu ya. Berarti ya kalau ini ya. Itu. Kami berkomitmen untuk selalu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas murid. Nggak usah dibikinnya, kami berkomitmen itu, Pak Diki. Jadi? Nggak usah. Jadi? Apa sih memanfaatkan ini? Aja, dari memanfaatkan. Ini ya. Ya, dihapus aja. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas murid gitu. Satu saja ya? Iya, memang satu, Pak. Oke, cocok ya ini ya. Pak Beni, oke, Bu Tarmiati. Gimana teman-teman yang lain? Bu Tarmiati, Bu Sinta, memanfaatkan, jadi prakarsa perubahannya adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas murid. Setuju. Setuju ya? Pak Beni, Bu Sinta? Setuju, Pak. Oke. Soal nomor 2 oke ya. Nomor 3 itu membuat gambar mental prakarsa perubahan dengan alat bantu atap. Membuat gambar mental prakarsa. Ini gambar yang kita buat ya. Ini gambar apa ini? Gambar. Nomor 3, membuat gambar. Membuat gambar mental prakarsa perubahan dengan alat bantu atap. Gimana ini? Gimana? Gambar ini maksudnya melukiskan ini, Pak, maksudnya atau menggambarkan? Gimana ini? Itu tadi apa? Aset lah. Itu ya awal atau aset. T-nya tantangan. A keduanya aksi. P-nya pembelajaran. Enggak, Pak Diki. Gimana ini gambaran enggak? Aset kita seperti ini, tantangannya akan dihadapi seperti ini nanti. Enggak kayak itu. Oke, siap. Ya. Berarti Pak Diki, untuk selanjutnya tugas kita membuat ini gambaran mental prakarsa perubahan dengan bantuan atap. Awalnya asetnya apa gitu ya, kekuatan kita apa gitu ya. Oke, siap. Paham. Ya, kalau tadi kita memanfaatkan teknologi, berarti aset kita di teknologi harus ada, itu kan? Iya. Oke, ini ada gambar ini. Gambar mental prakarsa perubahannya. Gambar mental prakarsa perubahan dengan bantuan atap. Gitu ya. Oh, sebentar. Saya buat. Bentar dulu. Apa judulnya tadi?
Bapak Ibu ada yang share screen apa tadi? Punya Bapak tugasnya? Enggak ada. Nggak ada ya. Ya, Bu lain ada enggak? Bu Yuliana ada enggak? Ya, gambar mental prakarsa perubahan mental dengan alat bantu atap. Dengan alat bantu atap. Oke, nah yang pertama A ya, kekuatan. Apa tadi Bu Tarmiati? A? Halo? Hanya awal atau aset, Awal atau kekuatan aset atau modal. Awal. Bentar. Itu ya. Nah, yuk kita buat apa awal asetnya ini kira-kira? Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Ini kan dimintanya kekuatan modal potensi sekolah yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa kira-kira nih? Misalnya apa kekuatan murid kita Bapak Ibu kira-kira ini? Satu apa? Dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pak Diki, boleh nggak kekuatannya itu maksudnya modal kita boleh dari gurunya juga nak? Kalau yang saya baca ini katanya kekuatan murid Pak Beni. Oh murid ya. Potensi sekolah ini ada juga nih potensi sekolah atau murid komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Iya, berarti kan bukan hanya murid. Ya, boleh kita tampung dulu, silakan kasih ide. Kira-kira apa yang pertama? Mungkin yang pertama kalau dari gurunya, guru memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Guru memiliki kemampuan kemampuan teknologi, pemanfaatan teknologi maksudnya, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Yang kedua. Yo, Bapak Ibu. Yo, Bapak Ibu. Sekolah menyediakan. Gimana? Kalau sekolah itu menyediakan apa itu yang tentang teknologi? Apa Ibu? Sekolah menyediakan sarana prasarana gitu ya? Sarana prasarana ya. Sarana prasarana. Penunjang proses pembelajaran gitu? Boleh.
boleh. Bisa. Oke, ada lagi? Silakan. Kira-kira bisa nggak Pak? Siswa mampu. Muridnya lagi. Ya, murid aja nak Bu, murid. Ya, silakan Bu Sinta. Siswa mampu Ya, Bu Sinta. memanfaatkan teknologi dengan baik. Gimana? Siswa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Murid ya? Iya. Iya Pak, murid. Dengan baik ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Itulah mungkin Pak. Di lingkungan sekolah. Ketiga ya. Ini itu modalnya untuk iptek tadi ya. Kepala sekolahnya nggak dimasukin ya Pak? Gimana? Kepala sekolahnya. Gimana kepala sekolahnya? Ya, kasih ide, Bu Yuli. Gimana kepala sekolahnya Bu Yuli? Kepala sekolah. Sebenarnya nggak jadilah Pak, sudah itu nomor 2 kayaknya. Kepala sekolah bertanggung jawab. Ya iyalah. Semuanya itu tanggung jawab kepala sekolah tuh Bu. Kita masuk yang B ya. Ya, dah. Kita lanjut aja ke kanvasnya lagi Pak. Tantangannya lagi? Iya, tantangannya belum. Baru A. Baru A, Bu Yuli. T lagi T. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencari visi. Ya, tantangan ya. Tantangan keresahan yang perlu dilampaui. Berarti tantangan dari yang ketiga yang slide awal tadi Pak ya? Iya. Misalnya tadi ada pertama tadi apa tadi ya? Berarti yang pertama itu mengenai gurunya lah berarti dah Bu tadi. Iya, mungkin belum semuanya guru menguasai IT, mungkin bisa jadi. Tidak semua guru menguasai IT. Kadang-kadang ada juga yang udah menguasai Bu, tapi untuk melakukannya nggak mau kan. Oke, lanjut. Yang kedua berarti belum tersedianya atau belum lengkap sarana prasarana, bisa jadi. Jadi mulai ini menurut saya ya, kurangnya kemauan, saya tangkap tadi apa yang disampaikan Pak Beni ya, kurangnya kemauan guru. Rekam Pak Beni. Untuk apa ya, untuk keluar dari zona nyaman ya. Boleh, silakan. Berarti guru nggak mau merubah ya, nggak mau merubah mindset-nya. Iya. Ya, tetap aja. Capek Bu katanya. Apa lagi? Jujur kali Bu Sinta. Mungkin muridnya itu sekolah kurangnya IT tadi, sarana prasarana tadi Pak. Apa Bu? Ya yang nomor 2 Pak, prasarana masih itu Pak. Belum tersedianya atau kurangnya mungkin ya. Kurangnya. Mungkin kurang lah. Kurang Bu. Sudah ada tapi kurang banyak. Ya misalnya jaringan internetnya itu speednya harus ditambah, ya kan? Nah, iya betul. Infokusnya kalau bisa semua guru satu infokus.
Nah, setuju. Bukan. Kalau anu lah Bu Yuli, satu kelas ada satu proyektornya, ya kan? Satu guru Pak, biar nggak berebut. Itu sudah masuk kurangnya sarana prasarana. Iya, betul. Ya. Ya. Jadi kita ulangi, tidak semua guru menguasai teknologi informasi, kurangnya kemampuan guru untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian kurangnya sarana prasarana, kemudian terkendala jaringan internet, ini yang saya tangkap tadi ya. Atau jaringan internet ini masuk sarana prasarana lain. Itu terkendala jaringan internet sudah masuk ke Iya, sudah Pak. Internet. Apalagi kurangnya internet, kurangnya alat gitu ya. Alat apa lagi? Sudahlah Pak. Sudahlah ya. Oke. Tidak semua guru menguasai teknologi informasi, kurangnya kemauan guru untuk keluar dari zona nyaman, kurangnya sarana prasarana. Kemudian apa? Yang siswa tadi apa tidak tadi? Tidak adanya filter untuk siswa, untuk murid dalam, maksudnya gini, tantangannya itu mereka menggunakan itu untuk hal-hal yang negatif itu, seperti nge-game atau untuk hal-hal ya betul. Gimana ini? Jadi bunyinya bisa tidak benar untuk yang bisa mengaksesnya itu ada kode gitu, Pak. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan fasilitas sekolah itu maunya yang memang menggunakan fasilitas, misalnya harus ruang guru gitu. Kalau yang lain tidak bisa menggunakan, kalau yang membuka yang lain tidak bisa gitu, Pak. Iya, apa bunyinya ya? Gimana bunyinya ini? Tidak adanya. Atau gini. Kalau menurut saya, nanti Bapak Ibu boleh koreksi. Murid kurang mampu menyaring mana yang positif enak baik, enak bagus, gimana ya? Murid kurang mampu. Kontrol guru aja gimana Pak? Tantangannya ya, enggak bisa kalau kontrol guru juga. Iya. Murid kurang merespon, kalau kurang merespon. Merespon? Enggak, ini terkait dengan ini akses yang negatif tadi loh Bu. Murid kurang mampu menyaring hal positif, hal negatif dari penggunaan teknologi itu. Teknologi. Satu, tidak semua guru menguasai teknologi. Kurang kemauan guru keluar dari zona nyaman, kurangnya sarana prasarana, murid kurang mampu menyaring hal negatif dari penggunaan teknologi. Artinya mereka terus menggunakan itu loh, memanfaatkan hal yang negatif itu yang mereka pakai, mereka gunakan gitu yang mereka akses gitu. Gimana kira-kira? Iya sih Pak, bisa juga Pak. Saya setuju. Oke, cukup? Ada tambahan? Cukup. Lanjut Pak Diki. Cukup ya. Oke, ntar kita atur dikit dulu. Pak Diki. Oi. Kita buat ini sampai Bagja tuh ya? Iya, ini ya. Waktu kita sampai jam berapa? Kita dalam diskusi 90 menit. Jam 3.15. Ya, kita masuk aksi ya. Aksi. Nah, apa kira-kira aksinya nih?
Aksi. Ya. Aksi itu, mengajak rekan guru. nah aksi itu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan. Nah, tuh. Mengajak rekan guru gimana Bu Sinta? Kira-kira itu tadi Pak, aksi kita itu Rekan guru. Bagaimana cara kita untuk menindaklanjuti tantangan tadi? Kira-kira tidak seperti itu, Pak? Iya. Ya. Betul Bu. Berarti nomor satu tadi guru kurang mampu dak sih Pak? Iya. Iya. Ngajak rekan guru untuk terus belajar ya, terus Iya, belajar memanfaatkan teknologi. Kemudian yang berikut memberikan motivasi guru yang memberikan motivasi kepada guru agar keluar dari zona nyaman. Ya. Oke, lanjut. Idenya. Itu kalau nomor 3 itu saya rasa kepala sekolah ada Pak. Berarti memberikan pendekatan kepada kepala sekolah. Iya, karena sarana prasarana ya. Iya, nggak mungkin kita. Ini nggak mau ditaruh. Gimana Bu? Konkretnya gimana bunyinya? Berkolaborasi aja ada Pak. Apa ya bahasanya? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Kan kepada kepala sekolah. Bentar. Gimana? Mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Terkait pengadaan sarpras sarana dan prasarana. Gitu ya. Yang berikut P. Belum Bu, satu lagi mengenai siswa tadi belum selesai. Yang muridnya tadi belum. Lagi perlu adanya apa? Nah, baru yang Bu Sinta katakan tadi itu loh. Perlu adanya apa itu ya? Filter atau ada pengaman apa tadi itu? Iya Pak, apa ya namanya Pak ya? Pendampingan pada siswa aja lah. Ah, boleh lah. Perlu pendampingan dan pengawasan. Iya. Pentingnya pendampingan dan pengawasan guru terhadap siswa atau murid. Dalam pemanfaatan teknologi ya. Sip. Yang berikut. T-nya lagi. Pembelajaran. Ini tadi A-nya kurang. Oke. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Sesuai konteks.
Pembelajarannya apa ini? Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh. Apa yang diharapkan tumbuh dan melekat ini? Guru menyadari bahwasanya apa ya? Guru menyadari pendidikan yang mengikuti apa ya? Mengikuti perubahan zaman. Mungkin kayak gitu dah, Pak. Yang sesuai dengan Guru menyadari pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Guru menyadari pentingnya gitu. Iya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Guru menyadari pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Oke, apa lagi? Guru menyadari guru menyadari mungkin bisa ya. Guru menyadari pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak. Nomor 1? Enggak, nomor 2-nya tadi. Oh, nomor 2 lagi. Bentar. Bentar, Bu ya. Yang kedua tadi apa? Mindset dak, perubahan mindset dak, Bu? Nah, itu makanya, Bu. Jadi guru itu harus menyadari bahwasanya kita itu harus kepada siswa gitu lah. Mana nih? Gimana Bu Sinta? Mohon maaf, ulang. Guru menyadari pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi setiap guru itu harus lepas dari zona nyamannya gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Berikut. Mungkin ke siswanya lagi dah, Pak. Belum sekolah, Bu. Berarti pentingnya sekolah menyediakan sarana prasarana. Oh iya. Mohon perhatian. Anggota diskusi mengingatkan bahwa waktu diskusi tinggal 5 menit. Terima kasih. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Satu lagi Ibu-ibu, apa tadi? Tentang siswa ya? Ya, siswa, ayo. Siswa mampu menyaring aja dak, Pak? Ya menyaring, Bu. Siswa mampu menyaring apa? Menyaring hal positif. Murid mampu murid bijak dalam penggunaan teknologi. Oke. Siap. Atur dikit dulu. Nomor 4 apa soalnya tuh? Tentang Bagja itu lagi Pak Diki. Apa itu, Intan? Merancang satu rencana sesuai alur Bagja. Merancangkan satu rencana perubahan sesuai alur Bagja, lengkap menggunakan kanvas Bagja. Ya, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, nanti boleh kita diskusinya di chat aja, Pak. Di chat pribadi aja, Pak. Gitu ya? Iya, kan itu ada B itu buat pertanyaan. Nanti kita diskusikan karena waktu kita bentar lagi mau habis. Bentar. Saya stop share ini dulu.
Kemudian saya share ini kembali. Yang ini loh. Sudah tampil ibu-ibu bapak? Belum, Pak. Belum. Nah, Nah, baru masuk. Ini ya. Ya. Kerangka tahapan ini ya. Kita akan buat di sini. Ya. Pertanyaannya apa? Boleh kasih ide dulu biar kita selesai cepat. Satu lagi dikit. Idenya. Boleh tugas Bu Yuliana saja. Mana ini? Ya, bentar. Ya. Bagaimana cara pertanyaan? Apa pula yang saya tekan nih? Walah, mana dia hilang? Wayo, hilang. Masih menempel tuh, Pak. Hah? Saya sudah stop share bukan ya? Sudah kayaknya. Sudah stop ya, walah. Yalah, nantilah. Boleh Bu Yuliana nanti kirim ke saya, nanti saya langsung gabungkan ke ini ya. Langsung saya gabungkan ke slide kita ini nanti. Ya Pak, tapi palingan Yuli di bagian buat pertanyaan baru Pak. Nanti boleh kita itu aja Pak, dengan kawan-kawan yang lain. Di bagian kita kan tadi, ya kita kan sudah buat ini. Gini teman-teman, kita kan ada tahapannya Bagja ada 5 itu kan, nanti kita ituin aja kontribusi masing-masing itu kan anggota. Pada tahapan B ini Bu Sintanya apa, Yuli apa gitu, Bu Tarmiati apa gitu. Pada tahapan A-nya dan seterusnya gitu kan. Oke, berarti nanti saya tinggal masukkan ini ya, tinggal masukkan yang bagjanya ke slide yang 14 ini, 14 baru saya ya selesai tugas kelompok misalnya. Di sini tadi ada koreksi, ada tambahan? Cukup nih, tinggal nanti. Kalau visi kita yang awal tadi dipaskan gitu kayak mana Pak? Maksudnya Bu Tarmiati? Itu yang ya itu tuh, yang itu dipaskan gitu ya. Yang paskan maksudnya? Ya dikurangi. Seandainya tadi kan cukup sampai di profil pelajar Pancasila. Bukan itu Pak, yang punya mandiri tadi. Oh, yang punya pribadi ini diperbaiki lagi gitu? Kan tinggal menghapus sudah Bu Yuli. Oh gitu. Menurut Yuli nggak usah Bu Tarmiati, ini kan visi kelompok. Ya nggak usah. Nanti itu untuk demonstrasi kontekstual kita aja, untuk pribadi-pribadi. Nggak masalah Bu. Ini ya, nggak ada. Iya itu nanti nggak juga dibahas nanti Bu. Nggak juga nanti dibahas itu dalam rukol kedua persentase. Ya itu kan kita kan masuk ke visi kita itu Bu. Oke. Ya, jadi gimana nih Pak Diki kita sepakati pembagiannya apa? Misalnya kan dia Bagja tuh, B bagian siapa gitu ya? Gimana bagusnya Pak Diki? Mumpung kita masih bisa ngobrol nih. Ya boleh, silahkan. Ntar saya coba buka lagi ya Bapak Ibu. Ya. Kalau ada waktu kita bikin gimet lagi Bu, kita kumpul lagi. Enak kayak gini Bu. Ya kan, enak kayak gitu. Oh boleh. Ini kapan? Tugasnya kapan malam, ya? Ini jadwal presentasi besok lah. Selasa hari Senin ya? Selasa. Oh iya bisa Senin. Bukan tanggal 22. Kapan? Selasa kalau nggak salah Pak Beni. Tanggal 22. Tanggal 22 Pak ya. Berarti besok. Senin. Ya. Berarti tanggal 22 Senin. Berarti nanti malam bisa ini ada kita. Waduh, insya Allah bisa. Nanti malam ya. Jadi nanti malam kita akan ngerjain ini. Saya sudah share. Nampak Bapak Ibu? Ya, muncul. Sudah ya.
Nah, nanti malam kita akan ngerjain ini prakarsa perubahan bagjanya ini. Ya. Boleh Pak. Itu dia. Nanti malam bagja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya Bu Yuli tadi ada, mungkin masih ada waktu, boleh sangsur dulu? Baru satu pertanyaan Yuli yang tahu Pak. Boleh Pak? Oh, gitu. Boleh, silakan. Boleh. Bagaimana? Nanti kita review bersama-sama kawan-kawan ya. Iya, Bagaimana cara meningkatkan, hati-hati gelasnya pecah. Hati-hati nak. Kreativitas murid dengan ini pemanfaatan teknologi gitu ya Pak. Oke. Baru satu nih Pak, pemanfaatan Dalam. teknologi. Kata dengan diganti dengan dalam enggak? Oh ya. Dalam. Oke. Tindakannya apa? Tindakannya diskusi dengan rekan sejawat gitu Pak. Oke. Tindakan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi? Atau apa? Mengadakan refleksi dengan teman sejawat. Ya diskusi sudah masuk saya pikir Bu Termeti, diskusi dengan rekan sejawat. Gimana Pak Beni? Enggak, kalau ini kan cara meningkatkan kreativitas murid. Jadi kalau guru ini mungkin kita selalu memberikan tantangan pada murid apa gitu. Gimana itu ya caranya? Kita selalu memberikan ini sesuai. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ya, Pak. Harus saya akhiri. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita tutup ya di board ini, kemudian kita kembali ke main room untuk merefleksi kegiatan kita sore hari ini. Karena waktunya sudah habis, ini sudah Pak kasih waktu perpanjangan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu gitu ya. Oke, kita tutup, kita akhiri dengan baca alhamdulillah untuk yang di board ini. Saya matikan rekodnya, Bapak Ibu silahkan kembali ke laptop.